Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Khusus. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kesulitan belajar atau learning disability. Kesulitan belajar adalah kondisi neurologis yang mempengaruhi kemampuan otak untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Seseorang anak dengan kesulitan belajar mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, memahami konsep, dan dengan pemahaman umum. Kesulitan belajar bukan disebabkan karena penyakit fisik atau mental. Kondisi ekonomi atau latar belakang budaya dan tidak menunjukkan bahwa anak itu lemah atau malas. Anak kesulitan belajar memerlukan layanan pendidikan khusus dalam proses pembelajarannya. Faktor penyebab kesulitan belajar yang pertama ada prenatal atau sebelum kelahiran. Dapat disebabkan karena 1. Penyakit atau cedera selama atau sebelum kelahiran. 2. Penggunaan obat-obat dan alkohol selama kehamilan. 3. Faktor genetika atau keturunan. Faktor yang kedua ada natal atau selama kelahiran. Dapat disebabkan karena 1. Persalinan prematur atau lama. 2. Kekurangan oksigen. 3. Berat badan rendah saat lahir. 4. Adanya kelainan pada bagian otak. Faktor penyebab kesulitan belajar yang ketiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Dapat disebabkan karena 1. Kekurangan nutrisi atau terpapar zat beracun, misalnya timbal. 2. Pola asuh yang salah. 3. Pelecehan terhadap anak. Klasifikasi kesulitan belajar yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca yang terjadi pada anak-anak dengan penglihatan dan intelektual normal. Yang kedua, ada disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan dalam menerjemahkan ucapan lisan menjadi tulisan, seperti kesulitan dalam menulis tangan, menyusun kalimat, menggunakan tanda baca dan tata bahasa, dan mengeluarkan ide sederhana dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, ada dispraksia. Dispraksia adalah gangguan pergerakan dan koordinasi akibat adanya kelainan pada perkembangan sistem syaraf. Dispraksia merupakan kelainan bawaan namun tidak selalu dapat terdeteksi sejak lahir. Yang keempat, diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan belajar dalam memahami matematika, termasuk tentang simbol-simbol matematika. Yang kelima, ada auditory processing disorder. Auditory processing disorder adalah kelainan otak dalam memproses suara yang masuk. Ini bukanlah gangguan pendengaran, melainkan adanya kelainan dalam memahami suara. Yang keenam, ada visual processing disorder. Visual processing disorder adalah kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual, seperti sulit membedakan dua objek yang bentuknya mirip atau mengkoordinasikan tangan serta mata secara bersamaan. Yang ketujuh, ada gangguan belajar nonverbal. Gangguan belajar nonverbal adalah kesulitan otak memproses informasi yang terjadi di bawah alam sadar, seperti esai yang panjang, matematika yang rumit dan intensif membuat anak merasa tertekan. Yang kedelapan, ada visual persepsual atau visual motor defisit. Adalah salah satu kesulitan belajar yang membuat seorang anak mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk, seperti sulit menggunakan pensil, krayon, gunting, dan aktivitas motorik halus lainnya.
Karakteristik anak kesulitan belajar. Yang pertama, pencapaian hasil belajar yang rendah. 2. Kurang mampu menyesuaikan diri. 3. Masalah persepsi dan koordinasi. 4. Menunjukkan siswa yang tidak aktif. Tindakan identifikasi menurut WISC3. Tindakan identifikasi pada anak kesulitan belajar dapat dilakukan dengan 1. Penilaian akademik, 2. Observasi atau pengamatan, 3. Analisis pekerjaan anak, dan yang keempat, wawancara. Sedangkan identifikasi menurut Response to Intervention atau RTI. Dalam melakukan identifikasi, RTI memiliki 4 komponen utama, yaitu 1. Kurikulum inti berbasis ilmiah, 2. Pemeriksaan secara universal, 3. Pemantauan kemajuan, dan yang keempat, ada keputusan kemajuan untuk ke tingkat selanjutnya. Berikut adalah kesimpulan dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh RTI. 1. Semua studi yang meneliti dampak program RTI pada prestasi atau kinerja akademik melaporkan beberapa tingkat peningkatan. Yang kedua, studi yang meneliti dampak RTI pada keterampilan membaca atau matematika tingkat tinggi, menulis, atau di bidang konten seperti sains atau studi sosial cenderung sedikit. Yang ketiga, dampak program RTI pada tingkat rujukan dan penempatan pendidikan khusus tingkat keseluruhan cukup konstan, dengan sedikit penelitian yang menunjukkan sedikit penurunan. Asesmen. Beberapa aspek penilaian yang harus dilakukan dalam asesmen yaitu 1. Intelektual assessment. Penilaian kemampuan intelektual ini meliputi beberapa hal, yaitu 1. IQ yang bisa diukur dengan tes intelijensi terstandar. 2. Persepsi visual untuk melihat interpretasi atau terhadap apa yang dilihatnya dapat diketahui dengan tes visual motor integration fMI. 4. Persepsi auditor untuk melihat kemampuan proses menerima informasi. Yang kelima, ingatan untuk melihat kemampuan anak dalam mengingat informasi yang diterimanya. Bisa diketahui melalui subtes digit span WISC atau tes lainnya. Yang kedua, academic assessment. Penilaian ini dilakukan untuk menilai kemampuan membaca atau mengeja, menulis, dan berhitung yang dapat dilihat melalui tes terstandar, observasi kelas, dan saat bermain atau hasil kerjanya sehari-hari. Yang ketiga, ada languages assessment. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan bahasa anak yang meliputi pengetahuan terhadap arti kata, pengetahuan untuk meletakkan kata dalam kalimat, dan kemampuan memanipulasi kata sehingga memiliki arti yang bermakna. Yang ketiga, ada health assessment. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui riwayat kesehatan siswa. Yang keempat, behavior assessment. Penilaian perilaku ini dilakukan untuk melihat dampak perilaku anak terhadap keberhasilannya di sekolah, yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara dengan orang tua dan guru, penggunaan rating scale, penggunaan inventori kepribadian, dan tes protektif. Model layanan pendidikan. Layanan pendidikan untuk anak berkesulitan belajar yaitu model pendidikan terpadu, model pendidikan mainstreaming, dan model pendidikan inklusi. Tipe pemilihan penempatan anak berkesulitan belajar adalah: yang pertama ada kelas khusus, yang kedua kelas reguler, yang ketiga ruang sumber. Pelaksanaan pembelajaran anak berkesulitan belajar. 1. Menggunakan metode yang sesuai atau disukai anak seperti mind mapping dan prior knowledge. Yang kedua, pembelajaran melibatkan siswa aktif. 3.
menggunakan instruksi secara sederhana dan jelas. 4. Menggunakan strategi memori. 5. Menggunakan representasi visual atau pemetaan. 5. Memberikan penghargaan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.